Selamat pagi semua. Topik kali ini kita berjumpa di SPD yang ketiga tentang perancangan yang namanya basis data atau sering kita sebut dia perancangan yang namanya database gitu ya. Jadi proses perancangan basis data itu ada 3 tahapannya. Yang pertama dia perancangan basis data secara konseptual. Jadi kalau dia perancangan basis data secara konseptual ini kita membuat yang namanya model atau bentuk yang masih dalam bentuk atau sifatnya itu secara konsep ataupun berupa yang namanya gagasan. Yang kedua, perancangan basis data secara logis. Berarti kita memetakan model konseptual tadi ke model basis data yang akan kita gunakan. Bisa nanti dalam model relasional, bisa dia model hierarkis ataupun model jaringan. Yang ketiga, perancangan basis data secara fisis. Ini dia, kita sudah menuangkan perancangan basis data yang bersifat logis menjadi basis data fisis, di mana nanti tersimpan dalam sebuah media penyimpanan eksternal dan di dalamnya ada yang namanya DBMS ataupun Database Management System. Itulah dia tahap perancangan basis data, ada 3 tadi, ada dia secara konseptual, secara logis, dan secara fisis. Yang berikutnya ada namanya pengembangan sistem. Jadi pengembangan sistem itu dia terdiri dari sederetan kegiatan atau aktivitas yang dapat dikelompokkan menjadi beberapa tahapan. Maka dalam pengembangan sistem itu ada 5 tahapannya. Yang pertama ada dia tahapan studi kelayakan. Yang kedua adalah rencana pendahuluan. Yang ketiga analisis sistem. Yang keempat perancangan sistem. Dan yang kelima ada namanya implementasi sistem. Oke, kita lihat tahapan pengembangan sistem yang pertama. Yang pertama ada namanya tahap studi kelayakan. Jadi kalau dia tahap studi kelayakan, maka kita melakukan identifikasi terhadap yang namanya kebutuhan sistem yang baru. Di mana nanti yang kebutuhan itu, identifikasi tidak hanya didasarkan oleh kebutuhan yang baru yang dikehendaki oleh manajemen yang selama ini belum terpenuhi, tetapi juga harus memperhatikan kebutuhan pada sistem yang sudah ada, baik sistem manual maupun yang namanya sistem otomasi atau sistem terotomatis. Itu yang pertama. Yang kedua ada namanya tahap rencana pendahuluan. Jadi kalau tahap rencana pendahuluan ini kita akan mengetahui atau menentukan ruang lingkup daripada proyek atau sistem yang akan kita tangani. Hal ini untuk menentukan jadwal proyek. Adapun lingkup sistem yang ditangani itu nanti akan kita jabarkan dalam bentuk yang namanya DFD ataupun sering kita sebut dia dalam bentuk yang namanya diagram konteks. Yang ketiga ada namanya tahap analisis sistem. Tahap analisis sistem, analis sistem adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pengembangan sistem secara menyeluruh. Sering berdialog dengan pengguna untuk apa? Untuk memperoleh yang namanya informasi secara detail. Pengumpulan kebutuhan pengguna biasa dilakukan melalui wawancara, observasi maupun kuesioner atau angket. Hasil yang didapatkan dipakai sebagai bahan untuk menyusun yang namanya DAD atau DFD untuk sistem yang baru. Jadi sebelum merancang yang namanya diagramnya kita harus mengumpulkan data, bisa melalui yang namanya wawancara, bisa melalui observasi, ataupun melalui yang namanya kuesioner atau angket. Yang keempat, tahap perancangan sistem. Tahap perancangan sistem dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama perancangan basis data, sedangkan yang kedua adalah perancangan proses. Kalau dia dikatakan yang namanya perancangan basis data, ini langkah untuk menentukan yang diharapkan dapat mewakili seluruh kebutuhan pengguna. Penyusunan basis data ini berdasarkan kamus aliran data yang telah dibuat pada tahapan sebelumnya. Perancangan basis data secara konseptual itu ada 3 langkah.
Yang pertama menentukan entitas, yang kedua adalah mendefinisikan antar entitas, dan yang ketiga adalah membuat hubungan ke dalam entitas. Nanti kita bahas untuk pertemuan yang kelima. Baru di dalam yang namanya basis data secara konseptual ada yang namanya komponennya. Yang pertama ada namanya entitas. Jadi entitas itu kita sering sebut dia tipe entitas atau kelas entitas. Entitas itu menyatakan objek atau kejadian. Entitas menyatakan objek atau kejadian itu ya. Pada model relasional entitas akan menjadi tabel. Yang kedua, komponen yang kedua namanya atribut. Atribut itu item data yang menjadi bagian daripada suatu entitas. Yang ketiga namanya hubungan. Jadi hubungan itu adalah asosiasi atau kaitan antara dua entitas. Pada model relasional, hubungan akan menjadi kunci tamu. Yang keempat, kekangan. Kekangan digunakan untuk melindungi integritas data. Misalnya, melindungi kesalahan sewaktu pengisian data. Yang kelima, ada namanya domain. Domain itu adalah himpunan nilai yang berlaku bagi suatu atribut. Oke. Bisa dia mendefinisikan nama, tipe, format, panjang, dan nilai masing-masing daripada item data. Oke, itulah yang menjadi komponen di dalam yang namanya perancangan daripada basis data secara konseptual. Oke. Yang berikutnya di sini ada namanya diagram ERD atau Entity Relationship Diagram atau ERD gitu ya. Ini dia diagram entitas hubungan merupakan diagram yang menjelaskan hubungan antar media penyimpanan atau antar yang namanya entitas. Kalau kita lihat simbol-simbol daripada ERD itu ada 4. Yang pertama ada namanya himpunan entitas, yang kedua himpunan relasi, yang ketiga namanya atribut, dan yang keempat ada namanya link gitu ya. Baru di dalam yang namanya ERD ini ya si Date and February menjelaskan istilah tentang kunci. Ada sini jenis kunci. Yang pertama kunci kandidat. Kunci kandidat adalah kunci yang secara unik, tidak mungkin sama. Dapat dipakai untuk mengidentifikasi suatu baris di dalam yang namanya tabel. Yang kedua namanya kunci primer. Oke, kunci primer ini adalah kunci kandidat yang dipilih sebagai kunci utama untuk mengidentifikasikan baris dalam yang namanya tabel. Jadi ada tadi kunci kandidat, yang kedua ada kunci primer. Yang ketiga ada namanya kunci alternatif. Berarti ini kunci cadangan gitu ya. Jadi kunci cadangan atau kunci alternatif adalah semua kunci kandidat yang tidak bertindak sebagai kunci primer. Yang berikutnya namanya kunci tamu. Kunci tamu itu kadang disebut sebagai kunci asing. Ini dia sembarang atribut yang menunjuk ke kunci primer pada tabel lain. Jadi yang mana yang paling penting di sini adalah kunci primer gitu ya. Kunci kandidat dan kunci primer. Kalau dia kunci alternatif ini hanya sebagai cadangan, sedangkan kunci tamu ini tadi kita sebut dia kunci asing. Oke. Yang berikutnya kita masuk ke tahapan implementasi sistem. Ini dia tahap yang kelima. Tahap implementasi sistem ini mencakup untuk pengkodean program, pengujian program, pemasangan program, dan juga pelatihan kepada pengguna. Setelah tahapan yang kelima ini berakhir, maka akan sampai pada tahap penggunaan. Dalam hal ini, aplikasi mulai dioperasikan oleh pengguna untuk melakukan yang namanya berbagai daripada transaksi. Oke. Tadi kita lihat tahapan yang namanya pengembangan daripada sistem, ada 5 tahapan gitu ya. Yang pertama kalau kita lihat ya, kita sekedar mengulangi. Yang pertama dia tahap studi kelayakan, yang kedua rencana pendahuluan, yang ketiga analisis sistem, yang keempat perancangan, dan yang kelima adalah implementasi sistem. Jadi kalau sudah selesai tahapan yang kelima, maka selesai. Sudah siap kita buat yang namanya sebuah sistem. Jadi tinggal
digunakan oleh pengguna di dalam yang namanya sistem tersebut. Oke, itu dulu untuk pertemuan SPD yang ketiga. Silakan nanti dibaca-baca. Kalau ada masalah nanti silakan ditanya. Terima kasih, selamat pagi, salam sehat.